Jadi alt vesting itu sort of altcoin investing atau alternatif investing. Karena kalau Bro Tim ini kan mainnya kebanyakan di Bitcoin. Kalau gue mainnya di exotic market ya. Yang kecil-kecil gitu. Iya, yang kecil tapi naiknya ribuan kali. Iya. Jadi dia kayak Batman. Iya. Lu pagi berarti ngajar. Iya, pagi ngajar. Malam lu jadi trader gitu. Malam jadi trader, ngajar mahasiswa gaib. Oke, mahasiswa luar negeri ya. Mahasiswa luar negeri ya, yang nggak jelas bentuknya. Mulai dari naik Vespa ya, terus jualan jamu di pasar. Pernah ya, terus kemudian beli jeruk ya dari tempat yang jauh itu, terus gua juga naik di gerobaknya, itu gua alami semua dari kecil. Jadi di sini gue bakal kenalin partner gue di salah satu perusahaan gue, yaitu Akademi Kripto ya, dimana kita itu mengedukasi masyarakat Indonesia tentang kripto. Ini adalah alt vesting ya sosoknya, kalau kalian mungkin kenal di Twitter. Sebenarnya ceritanya gue mungkin ceritain sedikit ya, kita awal ketemu gimana. Kita tuh ngobrol mungkin udah lumayan lama, tapi baru intensif tuh sekitar 1 bulan terakhir ya. Gue tuh kaget awalnya. Jadi dia tuh orang di kripto Twitter. Jadi kalau kalian mungkin kurang tahu, CT adalah kripto Twitter, di mana tempat orang tuh cari informasi, cari berita. Dia tuh salah satu sosok di kripto Twitter yang bahkan dipandang secara global ya. Murid lo dari mana aja, Bro? Muridnya ada banyak, Bro. Ya. Dari seluruh dunia ya. Ya. Ada dari Kanada ya, dari US, kemudian dari India, dari Pakistan, dari Macam-macam Australia, negara lah ya. seluruh dunia. Oke. Ya. Nah, ternyata gue tuh kira tadi gue kira orang Singapura nih kayaknya nih. Orang Singapura ternyata orang Indonesia dan tepatnya di Malang ya kan. Ya. Di Malang adalah trader kripto yang anonimus. Jadi akhirnya karena kita punya visi dan misi yang sama, kita mau kerjain tujuan yang sama, di mana kita mau ciptain jutaan trader ya, Bro, di Indonesia, supaya orang-orang tuh bisa hasil income lebih dan ujung-ujungnya bahkan bisa berbagi ke sesama. Ya. Nah di situ gue lihat kesamaan visi dan gue bilang why not kita partner gitu, Ya. untuk jadi satu, untuk kita bisa kembangin ini bareng-bareng, kita push ke ibaratnya hal yang jauh lebih jauh nanti ke depannya. Kita bakal bikin banyak event, kita bakal bikin banyak program-program baru gitu. Tapi di sini gue mungkin mau breakdown tentang personal life lu, Bro, karena gue tahu banyak yang lu korbanin untuk bisa join di sini gitu. Jadi untuk bujukin dia doxing itu susahnya setengah mati. Ya. Dia awal nggak mau doxing, nggak mau tunjukin mukanya, karena hidupnya udah enak juga ya. Dia tuh sebenarnya beliau ini adalah dosen sebenarnya. Ya. Jadi ini sangat unik ya, anak DO S3 gitu. Nah coba, jadi kalau mungkin boleh diperkenalkan, alt vesting tuh namanya aslinya siapa sih sebenarnya? Oke, jadi nama gue asli itu Kalimasada ya, bisa teman-teman panggil dengan kakak ya. Jadi alt vesting itu sort of altcoin investing atau alternatif investing. Karena kalau Bro Tim ini kan mainnya kebanyakan di Bitcoin ya. Kalau gue mainnya di exotic market ya. Yang kecil-kecil gitu. Iya, yang kecil tapi naiknya ribuan kali. Nah, dan itu gue specialize di sana udah selama bertahun-tahun, dan juga gue ngajarin ilmu ke semua orang di global ya, terutama di City. Dan selama ini profesi asli gue dosen, Bro. Jadi kayak lo bilang Batman itu beneran ya? Jadi dia kayak Batman Iya. ya? Lu pagi berarti ngajar. Iya, pagi ngajar. Malam lu jadi trader gitu? Malam jadi trader, ngajar mahasiswa gaib ya. Oke, mahasiswa luar negeri ya? Mahasiswa luar negeri ya, yang nggak jelas bentuknya ya. Tapi pertanyaan gue kalau gitu, waktu itu kenapa lu jadi dosen? Nah, pada dasarnya gue udah di tahap yang enak banget, Bro ya. Iya. Tapi dua tahun itu full di rumah ya. Iya. Dan gue sampai gondrong ya, rambut nggak terurus gitu kan. Terus akhirnya gue mikir, gue juga harus kasih value juga ke society. Iya. Akhirnya gue comes up dan jadi dosen ya. Karena memang dari awal background gue di pendidikan ya. Dari pendidikan S1, S2, S3 itu cepet banget. Dan gue suka sharing, dan salah satu bentuk pengabdian ya, atau giving back gue ke masyarakat tuh ya mengajar ya. Iya. Mengajar. Coba kita tarik mundur dulu, Bro. Awal-awal lu tuh siapa sih kecilnya? Seorang Kalimasada ini kecilnya dulu nggak siapa? Oh ya, jadi Kalimasada itu siapa ya? Kalimasada itu lahirnya di Blitar. Iya. Itu kota yang kecil banget, Bro, lebih kecil dari Malang. Kota kecil di Jawa Timur. Iya. Terus kemudian keluarga ya, ayah sama bunda saya itu adalah pengusaha di bidang UMKM. Jadi mulai kami itu dari nol semua, Bro. Iya. Dan kami ngalamin ya jatuh bangun itu ketika awal-awal krisis ekonomi 98 itu, keluarga kecil ya dari ayah bunda saya lahir. Terus kemudian ya mengalami gonjang-ganjing itu ya. Mulai dari naik Vespa ya, terus jualan jamu di pasar. Pernah jualan Pernah jamu di ya, pasar? terus kemudian beli jeruk ya dari tempat yang jauh itu, terus gue juga naik di gerobaknya, itu gue alamin semua dari kecil. Sampai akhirnya keluarga aja cukup punya jalan ya di
industri kue kering gitu. Oke, akhirnya di kue kering. Ya. Nah, gimana caranya pertama kali lu itu ketemu dunia kripto ini, bro? Kapan dan gimana? Nah, jadi ini yang bedanya gua sama tim ya. Kalau tim kan dari umur belasan ya, karena agensi kan lo udah kerja bro. Makanya gua respect dari awal itu juga. Jadi ketika usaha di keluarga ini sudah cukup fortunate ya, keluarga itu nggak pernah mengajarkan ya mengenai bisnis. Oke, jadi dia mau nggak mau ya anaknya tuh jadi yang paling pintar bro. Jadi game gua tuh dulu nggak cari duit bro. Akademis ya. Jadi gua itu selalu ranking 1 ya di SMA itu selalu ranking 1, selalu juara umum ya. Tryout nasional tuh selalu nomor 1. Bahkan waktu SMA itu gua sampai puluhan bro lomba akuntansi ya, lomba ekonomi, karya tulis ekonomi itu tingkat nasional. Ya, itu semua piagamnya tuh udah sampai 1 gudang bro piagamnya. Itu beneran ya. Terus setelah itu kuliah ya, cuman IP 4 ya. Tapi gue create nothing gitu bro. Sampai akhirnya COVID happens gitu. Di COVID happens itu gue ngerasa ya kalau urgensinya muncul ya. Semua usaha itu shutdown ya. Salah satunya juga usaha dari keluarga ya. Ada gejolak ketika COVID. Dari situ gue umur 22 something ya. Itu berpikir akhirnya wah nggak bisa diem terus. Akhirnya gue gamenya adalah cari duit dari situ. Dan gue selalu berpikiran gue ini nggak terlalu suka ya bersosialisasi ya dengan orang. Gue sukanya mikir apa kerjaan yang bisa gue lakukan. Di rumah aja cuma mikir ya. Dan itu ketemulah jawabannya di trading. Di trading. Ya. Oh.